Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel belajar jaringan kesayangan kita semuanya, Nanang MRK. Di video kali ini sedikit berbeda. Biasanya saya bikin video di studio, tapi karena sekarang sedang ada project untuk menginstalasi jaringan di suatu tempat, jadi kita bikin videonya di luar dan ala kadarnya ya lur ya. Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita untuk supaya bisa membuat wifi voucheran tanpa menggunakan mikrotik. Kita tahu bahwa biasanya kita membuat wifi voucheran, kita akan memakai mikrotik seperti yang ada di video yang ini. Dan kita juga sudah pernah eksperimen menggunakan OpenWRT seperti yang ada di video yang ini. Namun cara tersebut sangat rumit sekali, dan misalkan kalau kita menggunakan mikrotik, kita tetap harus memakai akses point tambahan untuk memancarkan wifi voucherannya. Jadi kita harus menambah cost lagi atau menambah budget lagi untuk membeli akses pointnya. Tetapi sekarang kita sudah bisa membuat wifi voucheran hanya menggunakan sebuah alat saja, sebuah akses point, yaitu menggunakan TP-Link EAP110 Omada Series. Untuk first impression dan juga review singkat TP-Link EAP110 Omada Series ini sudah saya review di channel Wifipedia, channelnya yang ini. Jadi silahkan nanti sedulur semuanya bisa tonton di situ untuk first impressionnya. Dan seperti yang saya bahas di video tersebut, bahwa EAP110 ini dia memiliki dua jenis di pasaran ya. Yang pertama adalah EAP110 yang biasa, dan juga EAP110 yang Omada Series seperti yang saya punya ini. Supaya sedulur semuanya nanti tidak salah beli, saya akan kasih link pembeliannya di deskripsi di bawah. Jadi jangan sampai salah beli ya lur ya. Dan sudah saya bahas di video itu juga, untuk menyeting EAP110 kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan web UI-nya, dan untuk konfigurasi yang lebih advance kita bisa menggunakan aplikasi dari Omada, yaitu Omada Controller. Untuk aplikasi Omada Controller-nya lur, sebenarnya ada aplikasi Omada Controller di Play Store, tapi saya belum pernah mencoba mengkonfigurasi langsung dari aplikasi Omada Controller di HP Android. Dan kita akan gunakan yang pasti-pasti saja, yaitu menggunakan laptop. Jadi kita nanti akan mengkonfigurasinya menggunakan laptop atau PC ya lur ya. Sumber internetnya kita bisa menggunakan sumber internet melalui modem. Di sini nanti saya akan contohkan menggunakan modem Orbit Max H1, atau misalkan kalau teman-teman tidak punya, bisa menggunakan sumber internet dari ISP rumahan seperti Biznet, IndiHome. Nanti EAP110-nya tinggal tancapkan ke LAN routernya ya lur ya. Dan langsung saja kita akan coba instalasi EAP110 Omada Series ini. Kita langsung gaskan ke desktop saya. Oke, sekarang kita akan nyalakan EAP110 Omada Series-nya dulu ya. Ini sorry, cahayanya kurang begitu bagus ya, karena di sini bukan studio, jadi saya tidak bisa menyetup cahayanya. Jadi pertama kita akan nyalakan EAP110 Omada Series-nya dulu. Kita akan konekkan dengan Orbit Max H1, atau sedulur semuanya bisa pakai ISP atau sumber internet yang lain, terserah ya. Mau pakai modem Orbit Star 2, mau pakai IndiHome bisa, pokoknya bisa lah semua, yang penting sumber internet. Dan kita akan langsung nyalakan EAP110-nya dengan cara kita tancapkan sebuah kabel Ethernet ke port Ethernet di EAP110-nya. Kita langsung tancapkan ujung yang satunya ke adapter PoE-nya yang sudah ada di paket pembeliannya. Nah, kita tancapkan di yang ada tulisannya PoE, dan satu kabelan lagi kita tancapkan di bagian LAN, dan kita tancapkan ke Orbit Max H1 atau ke router sumber internet sedulur semuanya. Di sini saya akan tancapkan ke Orbit Max H1, dan setelah sudah kita tinggal nyalakan si TP-Link EAP110-nya ini, gaskan. Ketika dia berhasil menyala akan ada LED indikator seperti ini, dia akan menyala hijau dan nanti akan keluar wirelessnya. Setelah sudah menyala, kita tinggal siapkan bahan-bahannya di desktop kita. Jadi sebelumnya kita harus menginstalasi aplikasi yang namanya Omada Controller di desktop kita. Dan sekedar info saja bahwa aplikasi Omada Controller ini adalah aplikasi yang bekerja sama seperti aplikasi-aplikasi web. Jadi dia akan menyimpan secara lokal di desktop kita. Dan untuk menjalankan aplikasi Omada Controller, karena formatnya bukan exe, kita membutuhkan yang namanya Java ya. Dan semuanya sudah saya siapkan di link deskripsi di bawah. Nanti silahkan di-download saja untuk Java dan juga Omada Controller-nya. Sekarang kita akan coba instalasi Java-nya dulu teman-teman. Nah, kita asumsikan bahwa sedulur semuanya sudah mendownload bahan-bahannya di link deskripsi di bawah, dan kita akan install untuk Java-nya dulu. Kita tinggal klik kanan lalu run as administrator, kita yes. Kita tunggu, dan di sini kita tinggal install ya. Dan kita tinggal tunggu Java-nya terinstall, semudah itu. Oke, ketika Java-nya sudah terinstall seperti ini, kita tinggal close saja, dan kita tinggal buka Omada SDN controller-nya. Ini sedulur semuanya bisa ekstrak dulu, karena ini filenya zip ya. Kita ekstrak dulu. Nah, setelah diekstrak, kita buka foldernya, dan di sini ada Omada Controller 5.4 ya. Kita tinggal run as administrator,
run as administrator, kita jalankan, kita yes, kemudian kita tunggu, kita tinggal next, kita tinggal next, kita tinggal install, dan kita tinggal tunggu saja dia terinstall. Oke, setelah terinstall biasanya akan muncul shortcut di bagian depan. Nah, ini kita tinggal finish. Nah, biasanya kalau sudah berhasil terinstall akan muncul shortcut di desktop sedulur semuanya ya. Oke, langsung saja kita akan coba buka aplikasi Omada Controller-nya. Di sini kita akan coba buka. Dan aplikasi ini offline ya, lur ya. Jadi meskipun kalian tidak punya koneksi internet, aplikasi Omada Controller ini tetap bisa berjalan karena dia memang sifatnya seperti web lokal. Kita akan dibawa otomatis ke web browser manual kita ya. Dan di sini saya dibawa ke Microsoft Edge. Jadi ini local host. Ini terremote secara lokal. Jadi dia tidak perlu online, tetap bisa berjalan aplikasi Omada Controller ini. Dan kita tinggal coba let's get started. Dan di sini kita set your controller name. Di sini saya kasih nama Omada MRK gitu ya. Terus set regionnya kita isi Indonesia, dan untuk time zone biasa GMT +7 Jakarta Hanoi. Dan di sini application skenario, kalian mau menskenariokan EAP ini untuk apa? Ini terserah ya, bisa custom, bisa airport, hospital, home. Di sini saya akan coba pakai home, kita next. Dan di sini tidak terdeteksi EAP kita. Di sini saya belum terkoneksi ke WiFi dari EAP ya. Jadi saya masih terkoneksi ke WiFi bawaan dari Orbit Max-nya, dan mau koneksikan langsung ke EAP juga bisa sebenarnya. Tapi di sini saya akan skip dulu, dan di sini untuk WAN-nya kita skip dulu, dan ini untuk WiFi-nya kita skip, dan ini kita disuruh mengisi untuk administrasinya. Administration name-nya kita kasih nama Nanang MRK gitu ya. Untuk emailnya kita kasih nama tutorialmrk@gmail.com. Kemudian passwordnya kita bikin password sesuka kita. Untuk device account-nya silahkan diisi. Di sini saya tulis Nanang MRK, dan passwordnya Nanang MRK sama juga. Dan kemudian cloud access-nya, sedulur semuanya kalau pengen mengakses ke cloud TP-Link-nya supaya bisa di remote dari luar jaringan, bisa diaktifkan, bisa mendaftar di sini, atau di sini saya nonaktifkan aja. Dan kemudian terms-nya jangan lupa I accept, kemudian kita next, dan kita langsung finish. Dan kita dibawa ke halaman login pack pengaturannya. Dan di sini kita akan coba konekkan WiFi-nya ke TP-Link EAP 110-nya. Jadi WiFi-nya namanya TP-Link 2,4 GHz ini. Kita konekkan. Oke, sudah terkonek. Setelah terkonek, kita coba login dengan password yang sudah kita buat tadi. Kita coba, kita login, dan sudah bisa login. Kita masuk ke aplikasinya lagi. Kita tinggal skip saja ya dengan memencet ini. Tutorial start to configuration your network. Oke. Dan di sini ada update, aplikasinya ada baru, namun di sini saya akan close saja. Ini adalah tampilan dari aplikasi Omada Controller. Namun aplikasi Omada Controller ini belum terkonek ke EAP 110 kita, meskipun WiFi komputernya atau laptop kita sudah terkoneksi ke WiFi-nya, tetapi kita harus pairingkan dulu aplikasi Omada Controller-nya dengan EAP 110 kita. Dengan cara kita bagian EAP ya, di sini ada gambar. Terus kemudian di sini ada EAP, kita klik aja EAP-nya. Nah, di sini sebuah EAP 110 yang statusnya adalah pending. Ini adalah EAP 110 Omada series kita, dan kita tinggal klik saja di sini. Di sini kan statusnya pending, kita tinggal klik, dan kita akan muncul di sebelah kanan seperti ini, dan kita tinggal adopt. Kalau belum pernah ada settingan, dia akan otomatis provisioning seperti ini, dan kita tinggal tunggu saja sampai connected. Ini secara otomatis. Oke, dan ini sudah connected. Kalau misalkan gagal connect, teman-teman bisa lihat lognya dan kembali lagi ke sini, ke EAP ini. Kalau sudah ada angkanya 1 ini, maka itu sudah berhasil terconnect. Tinggal ditunggu aja sampai ada tulisannya connected seperti ini ya lur ya. Dan sekarang kita tinggal konfigurasi untuk vouchernya. Seperti apa? Ini gampang sekali konfigurasi vouchernya. Jadi kita tinggal pergi ke bagian setting. Nah, di bagian setting nanti di sini akan muncul banyak sekali pilihan, dan kita tinggal bikin wireless network dulu. Nah, di sini ada WLAN ya. Di WLAN kita tinggal create new wireless network. Nah, di sini kita bisa meng-create WiFi
voucheran yang kita inginkan. Kita pengen nama SSID-nya apa? Kita tulis saja sebagai contoh EAP voucher. Di sini bandnya ada 2,4 dan juga 5 GHz. Meskipun ada 2,4 dan 5, sebenarnya EAP 110 ini hanya satu band saja, yaitu di 2,4 GHz. Tapi di sini saya akan centang dua-duanya. Dan GWS Network kita jangan checklist, dan security-nya kita pilih non ya, karena nanti kita akan buat WiFi voucheran atau menggunakan kapasitif portal. Jadi kita tidak perlu password WiFi. Kemudian kita tinggal apply saja dan succeed. Kita coba lihat dulu WiFi yang muncul. Nah, di sini sudah ada EAP voucher ya, WiFi yang muncul, dan kita tinggal bikin kapasitif portalnya atau login WiFi voucherannya. Caranya adalah pergi ke tab authentication. Nah, di tab authentication ini ada yang namanya portal. Di portal kita tinggal create new portal. Nah, ini saya close dulu supaya tidak menghalangi. Nah, di sini teman-teman silahkan mau dikasih nama apa portalnya. Di sini saya kasih nama voucheran gitu ya. Portalnya kita on kan, dan di sini SSID networknya kita bisa pilih yang sudah kita buat tadi, yaitu EAP voucher. Oke. Dan authentication type-nya kita bisa pilih mau menggunakan simple password, hotspot. Hotspot ini adalah voucher seperti ini. Jadi di sini ada contoh-contohnya. Hotspot voucher dia akan seperti ini. Jadi ada voucher akses seperti ini. Kemudian kalau local user kita bisa membuat username dan password. Kemudian kalau SMS kita bisa mengirim SMS verifikasi kode WiFi-nya ke nomor yang telah diisikan di situ. Dan ini tersimpan secara lokal ya. Jadi kita perlu server untuk menjalankan SMS ini. Dan juga kita bisa menggunakan Facebook. Jadi kita bisa login melalui sosial media Facebook, teman-teman. Dia memasukkan Facebook, kita dapat Facebooknya, dan kemudian setelah itu dia baru bisa masuk ke WiFi-nya. Jadi seperti itu. Kompleks sekali ya. Di sini kita bisa daftarkan Facebook yang ingin kita masukkan. Konfigurasi voucher di sini. Maka akan muncul voucher access code seperti ini ya. Dan HTTPS redirection-nya kita pilih enable. Kemudian landing page-nya kita ke the promotional URL dan kita isi google.com. Ini adalah DNS-nya ya. Jadi misalkan kalau kapasitif portalnya tidak muncul, kita klik google.com, maka dia akan muncul kapasitif portalnya. Bisa custom dulu, kita apply dulu ya. Ini kita bisa custom, jadi kita mau ganti backgroundnya bisa langsung dari aplikasi Omada controllernya. Jadi tidak perlu aplikasi pihak kedua seperti Micmount dan yang lain-lain, atau Mikrotik dan yang lain-lain untuk membuat vouchernya. Jadi satu aplikasi saja. Kita apply dulu. Dan di sini kita coba edit, diklik edit lagi. Dan untuk membuat vouchernya, teman-teman, caranya adalah di tab voucher ini. Kita tinggal voucher manager. Nah, di sini kita tinggal create voucher. Oke. Nah, create voucher, portalnya kita pilih voucheran, tentu. Kita isi voucheran. Code length-nya ini adalah seberapa panjang kode voucher yang ingin teman-teman cetak. Di sini saya menggunakan 6, panjangnya 6. Dan amount-nya ini adalah berapa banyak voucher yang ingin teman-teman cetak. Misalkan kita kasih 50, jadi kita akan mencetak 50. Kemudian limit user count, jadi satu voucher itu bisa digunakan oleh berapa user. Jadi ada TTL-nya, time to live. Jadi tidak mungkin ketika Anda membuat voucher satu user, ketika user tersebut menteteringkan kepada user yang lain, itu tidak bisa dengan menggunakan EAP 110 ini. Jadi satu voucher, satu HP atau satu interface. Dan kemudian di sini bisa voucher duration dan juga client duration. Di sini saya gunakan voucher duration. Kita bisa atur durasinya di sini. Mau 1 jam bisa, mau 24 jam atau 1 hari bisa, atau kita custom juga bisa. Mau berapa menit atau berapa hours atau berapa days. Di sini saya akan coba 24 jam saja dulu. Rate limit ini bisa kita custom, jadi download speednya kita bisa atur di sini. Jadi satu device dia akan diberi kecepatan download dan unggah berapa bisa kita setting di sini. Misalkan di sini kita kasih Mbps ya, ini kita ganti Mbps, kita kasih 2 Mbps untuk downloadnya dan juga 2 Mbps untuk uploadnya. Kita langsung save dan di sini akan mencetakkan vouchernya ya lur ya, dan kita bisa print langsung dari sini, print all voucher. Nah di sini
kita bisa ngeprint vouchernya. Ini adalah kode voucher yang bisa kita print. Semudah itu ya. Dan kita bisa custom captive portalnya, lur. Di sini saya close dulu ya. Ini saya pergi ke tab yang sebelah sini dan kita bisa custom langsung dari sini untuk captive portalnya, halaman login packnya. Misalkan di sini kita ganti backgroundnya juga bisa. Mau kita kecilkan logonya juga bisa nih. Tuh, logonya bisa kita kecilkan dan kita mau ganti button colornya menjadi apa. Di sini kita bisa custom sesuka kita langsung dari sini. Sekarang kita akan coba apakah captive portal ini sudah berhasil. Kita akan coba pakai HP saya. HP saya mana ya? Oke, di sini kita akan coba apakah captive portalnya berhasil. Sini saya akan nyalakan WiFi-nya dan kita akan coba nyalakan WiFi-nya. Dan di sini ada terdeteksi EAP voucher ya. Di sini saya akan klik EAP voucher dan otomatis saya akan dibawa ke halaman login page-nya ya, lur ya. 192.168.8. login ke EAP voucher gitu ya. Dan kita bisa mengcustom halaman login pack ini. Kita sekarang akan coba ganti backgroundnya. Di sini saya sudah membuat background dan saya akan coba untuk mengganti backgroundnya. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah gambar. Ini custom sendiri ya. Dan logo picture-nya di sini kan ada logo TP-Link. Ini di sini saya akan hilangkan logonya. Nah, ini sudah hilang. Kemudian untuk buttonnya kita akan sesuaikan warnanya supaya sama. Di sini saya akan ganti button colornya menjadi sedikit lebih tua. Nah, ini seperti ini. Oke. Kita tinggal apply saja. Dan sekarang kita akan coba apakah dia sudah berganti. Di sini saya masuk ke EAP voucher ya. Kita login ke jaringan EAP voucher dan kita coba refresh. Nah, dia sudah berganti seperti ini ya. Harga voucher 3 jam 1.000, 1 hari 3.000. Ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Sekarang kita akan coba masukkan salah satu vouchernya. Di sini saya akan coba masukkan kode vouchernya 013514. Kita login. Sukses. Oke, sukses. Dan dia sudah terhubung, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah bisa internetan ya. Ini menggunakan EAP voucher. Oke. Nah, ini menggunakan EAP voucher. Oke ya, ini bisa. Saya buka YouTube, kita coba speed test nih. Apakah benar-benar terlimit sesuai dengan bandwidth yang kita konfigurasi di TP-Link EAP? Di sini sudah ada ya speed testnya. Ya, coba mulai. Nah, dia akan terlimit di 2 Mbps ya. Teman-teman bisa dilihat dia terlimit di 2 Mbps sesuai yang sudah kita buat tadi. Meskipun ada sedikit miss, tetapi ya dia akan terlimit di rate yang kita kasih, yaitu di 2 Mbps tuh. Dia akan turun kecepatannya di 2 Mbps sesuai dengan yang kita konfigurasi tadi ya. Begitu saja cara membuat WiFi voucherannya. Dan misalkan sudah selesai konfigurasinya, nanti supaya tidak terlalu banyak WiFi, kita bisa mematikan WiFi dari sumber internetnya dan hanya menyalakan WiFi EAP voucher ini saja supaya tidak ada banyak WiFi ya. Dan seperti itu cara konfigurasi WiFi voucheran atau captive portal dengan EAP 110. Bagaimana? Tertarik? Pengen beli? Langsung saja, nanti link pembeliannya saya kasih di link deskripsi di bawah. Dan kesimpulan untuk EAP 110 Omada series ini, sejauh ini ketika saya disuruh menginstalasi jaringan dimanapun, baik itu skala kecil atau skala besar, baik itu orang baru ataupun sudah advance, saya selalu menggunakan EAP 110 karena menurut saya EAP 110 ini saya instalasi sekali dan saya tinggal sudah tenang, dan range yang dia hasilkan juga cukup kuat dan fiturnya bisa mesh, bisa melakukan apapun yang akses point lain tidak bisa lakukan. Meskipun rate harganya di sekitar 500 ribuan, tapi bagi saya itu tidak masalah karena mendapatkan fasilitas yang sangat lengkap sekali untuk sebuah access point. Terima kasih, itu saja. Kalau saya ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Nanti silakan kalau ada komentar, silakan tanya di kolom komentar di bawah. Nanang MRK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.